Nah, rezeki kita sepakat ya, rezeki itu udah Allah jamin, sepakat. Sepakat nggak nih? Udah 16:41 nih. Kita sepakat dulu nggak nih? Atau ada yang nggak sepakat? Sepakat kak? Oke, sepakat. Kita harus sepakat dulu. Takutnya ada yang nggak sepakat. Nah, diragukan ya akidahnya nih kalau yang nggak sepakat ya. Rezeki itu ya tadi sudah Allah jamin. Nah, kita udah sepakat rezeki itu sudah Allah jamin. Nah, sekarang pertanyaannya, rezeki itu mesti kita usahakan untuk mendapatkannya atau cukup kita diam aja, kita beriman aja nih, rezeki itu juga bakal ada. Gimana menurut kalian? Ya silakan berpendapat lagi biar pada nggak ngantuk nih. Kita lebih ini aja nih diskusi. Harus dengan usaha. Oke, ada lagi yang mau berpendapat lain? Rezeki itu mesti kita usahakan dulu atau cukup kita beriman aja, nanti rezeki itu juga akan datang. Ayo, karena kan tadi kita udah sepakat rezeki itu udah Allah jamin ya. Sepakat kita. Tapi cara menjemput, apa cukup kita yang penting beriman atau kita usaha dulu? Perlu usaha. Oke, dari Ustaz. Sambil usaha dulu Kak, Masyaallah. Oke, cukup ya karena waktu nih. Kita lanjut ya. Next. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat sekarang konsep rezeki itu ada dua ya. Ada dua cara untuk mendapatkan rezeki itu ada dua. Pertama di Quran surat An-Najm ayat 39 yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi di sini kita jelas nih di dalam Al-Quran itu jelas bahwa pada akhirnya kalau kita mau mendapatkan rezeki yang sudah Allah jamin, karena kan rezeki kita udah Allah catat 50.000 tahun sebelum kita lahir tuh udah dicatat di Lauhul Mahfuz ya. Nah, tapi kita cara menjemputnya gimana nih? Cara menjemputnya adalah dengan cara kita mengusahakannya dulu. Itu di Quran surat An-Najm ayat 39. Nah, next sekarang yang kedua. Dan ada juga rezeki itu yang cukup kita beriman dan bertakwa kepada Allah, rezeki itu juga akan datang. Dan sekiranya di Quran surat Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, lihat yang saya bold ya. Beriman dan bertakwa, cuman cukup kita beriman dan kita bertakwa kepada Allah, rezeki itu juga akan datang kepada diri kita. Jadi ada dua versi ya, ada dua dalam Al-Quran itu cara mendapatkan rezeki itu. Satu, dengan kita berusaha dulu untuk bisa dapat rezeki, kita udah akan dapat rezeki. Emang bener bang, gitu misalkan ya. Ada dalilnya nggak bang, misalkan, atau ada ininya nggak bang? Nah, kita lihat sekarang, next, coba. Kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya kan? Ketika Imam Malik ya menyampaikan pendapatnya tentang hadis Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti Allah akan memberikan rahmatnya kepada diri kita, memberikan rezekinya kepada diri kita. Tapi di hadis tersebut ada lanjutannya, yaitu seperti burung yang mencari makan dan dia pulang mendapatkan makanan untuk anaknya, kayak gitu. Nah, setrika itu Imam Syafi'i berpendapat kalau begitu berarti rezeki itu mesti kita usahakan dulu, wahai imam, gitu ya, dan sebagainya. Kalau kata Imam Malik gitu ya, dia di sisi yang lain, karena kan biar bagaimanapun, kenapa itu tadi, karena ulama-ulama kita, imam-imam kita menafsirkan suatu hadis itu pasti ada perspektif yang berbeda-beda, namanya juga orang gitu, pasti kan ada beda-beda juga perspektifnya. Kalau dari Imam Malik, enggak, di situ jelas kalau insya Allah nanti akan ada gitu ya rezeki yang datang kepada diri kita, kayak gitu ya. Singkat cerita, akhirnya Imam Syafi'i pergi keluar dan di perjalanan dia dipanggil. Ada orang lagi manen anggur. Tong, ibaratnya gitu ya kalau bahasa sekarang lah kan. Sini dulu coba bantuin dong. Nih, lagi panen, nanti kamu kalau bantuin dapat saya kasih anggur. Kayak gitu ya. Nah, kira Imam Syafi'i bantuin terus dia dikasih anggur, betapa senangnya dia ya.
senangnya itu bukan karena dapat anggurnya, karena dia merasa pendapat dia benar gitu ya. Ah bener kan, kalau kita mau dapat rezeki kita usaha dulu ya, dari kita bantu orang nih, kita usaha misalkan atau kita bekerja, baru kita dapat rezeki. Saya dikasih anggur, gas, balik ke pondok ya, pondoknya Imam Malik, dan menyampaikan ke Imam Malik. Dan kita lihat di sini betapa luar biasa adabnya Imam Syafi'i kepada seorang gurunya. Dia nggak langsung menyalahkan gurunya ataupun membenarkan pendapat dia. Dia cuman ngomong gini, wah Imam, saya baru pulang nih. Tadi saya habis bantuin orang, tapi ditegesin di situ. Saya habis bantuin orang, ditegesin di situ sama Imam Syafi'i. Tapi dia nggak menyalahkan Imam Malik juga gitu ya. Habis bantu orang, terus saya dapat dikasih anggur kayak gitu. Dia nggak bilang pendapat dia benar gitu. Nah ini adab ya, adab terhadap guru tuh kayak gitu. Kita jangan sosokan atau berlagak paling bener lah kayak gitu dan sebagainya. Karena mungkin ada ilmu yang kita belum nyampe gitu dan seterusnya. Akhirnya betapa tertawanya gitu ya Imam Malik pada saat itu. Nah, tadi setelah kamu pergi, saya berdoa. Ini cuaca lagi panas-panas gini, enak banget kayaknya ya makan anggur nih, gitu ya kan. Imam Malik berdoa kepada Allah ya, dia bertakwa lah kepada Allah, dia menyerahkan semuanya kepada Allah nih. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur gitu ya. Betapa dia akhirnya saling tertawa satu sama lain gitu ya. Nah ini betapa luar biasanya para imam kita, kalau ada perbedaan pendapat di antara mereka, mereka nggak saling menyalahkan, tapi tertawa bareng aja karena dua-duanya benar gitu ya kan. Dua-duanya benar, dan itu ada di alam Al-Quran juga dua-duanya. Yang satu kita dengan usaha dulu, yang satu lagi cukup kita dengan beriman dan bertakwa, rezeki itu pasti akan datang lagi nih. Terus kalau kayak gitu, mendingan saya diem aja dong, kayak tadi Imam Malik gitu ya dan sebagainya. Kita lihat lagi, ternyata mana sih yang kiranya paling benar-benar bisa maksimal kita ini kan, rezeki yang kita tunggu, yang cukup kita dengan beriman dan bertakwa, atau rezeki yang kita usahakan. Kayak gitu. Nah, pertanyaan kan kayak gitu ya. Nah, kita lihat. Dari Imam Syafi'i keluar gitu ya, keluar ke pondok gitu ya. Dia udah dapat pahala mana lagi? Pahala silaturahim. Pahala dia membantu orang, pahala dia bersedekah, dengan begitu dia dapat anggur, dia bisa ngasih ke gurunya, dia sedekah ke gurunya kayak gitu ya. Ada hal-hal lain, pahala-pahala lain yang dia dapatkan kayak gitu, ketimbang kita hanya menunggu. Walaupun kita beriman dan bertakwa, kita nunggu doang nih, rezeki pasti akan datang ke kita, tapi kita nggak mendapatkan pahala-pahala yang lain. Imam Malik di sini bukan berarti dia menyalahkan Imam Syafi'i, enggak, tapi ingin mengajarkan di antara dua imam tersebut. Terus juga pengen ngasih tahu juga, rezeki itu juga ada, yang dengan kita beriman bertakwa itu juga ada. Tapi yang dibilang Imam Syafi'i juga benar juga, dengan usaha juga ada. Tapi yang paling maksimal apa? Yaitu dengan kita menjemput rezeki itu dengan kita berusaha yang maksimal. Next. Nah, ada lagi nih, kenapa usaha dengan cara menjemput rezeki dengan usaha yang maksimal itu sangat-sangat terbaik lah, sangat-sangat baik. Ini udah jam berapa nih? 16.52. Salah. Saya bingung. Saya dengan singkat aja lah ya, dengan singkat. Kisahnya Nabi Ibrahim, teman-teman juga udah pada tahu bahwa pada akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di yang sangat gersang, tempat yang sangat gersang, yang nggak ada apa-apa di situ gitu ya. Ditaruh di situ istri dan anaknya yang baru lahir, kayak gitu, ditaruh di situ. Dan akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, saya sudah menjalankan perintah-Mu, menempatkan anak keturunanku di sebuah lembah yang sangat gersang, yang di sana nggak ada apa-apa dan sebagainya, kayak gitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi, dan Siti Hajar bingung gitu ya, ini apa ini, udah anak baru, bayi lagi baru lahir misalkan ini sebagainya. Pastinya kalau anak baru lahir kan memberontak gitu ya, nangis gitu ya, nendang-nendang, mukul-mukul tanah gitu sebenarnya. Awalnya apa? Awalnya nggak keluar tuh air yang selama ini kita dengar, yaitu air Zam-Zam, nggak keluar awalnya. Nah akhirnya karena kepasrahan Siti Hajar untuk memasrahkan semuanya kepada Allah gitu ya, dia berdoa kepada Allah juga, sambil dia ngapain? Dia berikhtiar, sambil dia berikhtiar. Ada yang namanya sekarang di ibadah haji itu sa'i ya. Kalau bahasa ininya berlari kecil lah kalau itunya, tapi arti lainnya bukan berlari kecil. Intinya kita menggugurkan apa yang buruk dalam diri kita,
untuk ibaratnya menjemput kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sambil nanti Siti Hajar itu sambil berlari-lari kecil gitu. Dia naik ke bukit yang pertama, Bukit Sofa ya. Bukit Sofa. Ternyata nggak ada apa-apa nih. Dia lari lagi ke Bukit Marwah gitu ya. Bolak-balik sampai 7 kali gitu ya. Makanya itu kan ganjil. Berarti nanti kalau kalian sa'i ya, kalau kalian masih di sofa, berarti kalian belum 7, belum ganjil tuh. Antara 6 atau 8, antara kalian kurang atau lebih. Kalau ganjil udah pasti kita nanti posisi terakhir kita di Bukit Marwah. Gitu ya, nanti sa'inya pasti terakhir di Bukit Marwah. Jangan bingung nanti udah berapa tadi ya, udah bolak-balik berapa kali nih gitu misalkan. Kayak gitu. Nah, di situ intinya adalah berikhtiar dulu ya, mencari lah pokoknya. Siti Hajar mencari dulu, sehingga pada akhirnya 7 kali bolak-balik nggak ada juga. Kira dia balik lagi ke anaknya, terus akhirnya anaknya tetap nangis pasti kan, namanya juga bayi ya. Nggak berselang lama keluar tuh air ya, sampai dibilang Siti Hajar berucap zam yang artinya terus mengalir gitu ya. Dan kita sekarang air itu terus mengalir, dan air itu sangat-sangat suci dan bersih. Sampai sekarang pun kita udah berapa abad nih. Zaman dulu udah berapa abad gitu ya. Nah, itu berkat apa? Rezeki yang didapat dari usaha yang maksimal, ikhtiar yang maksimal, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus berdoa, dan dia akan mendapatkan rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Yang bahkan sampai sekarang pun terus rezeki itu mengalir ya. Namanya air Zam-Zam. Air yang terus mengalir. Itu kisah Nabi Ibrahim. Ataupun di kisahnya yang lain, itu kisah Ibrahim bin Adam atau dan dengan Asibli. Mereka ini berdua adalah pengusaha yang sangat-sangat luar biasa pada zamannya. Ibrahim bin Adam pada kala itu dia membawa rombongannya ingin berdagang ke suatu tempat. Di tengah jalan dia melihat ada seekor burung yang sayapnya patah gitu ya. Yang sayapnya patah, dia melihat, saya pengen tahu nih bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada burung yang udah ada orang sama sekali, nggak ada apapun, gitu ya, padang pasir gitu dan sebagainya. Bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada burung ini? Dan singkat cerita betapa terkejutnya Ibrahim bin Adam, ternyata datang ya burung yang lainnya, kayak nyuapin gitu, dari paruh ke paruh gitu ya, kayak bahasa kita kan nyuapin. Dikasih minuman sama dikasih makanan dari paruh burung yang membantu dia itu, mungkin temennya atau gimana gitu ya. Dikasih. Betapa kagetnya Ibrahim bin Adam. Sampai di situ akhirnya dia udah nggak mau jadi pengusaha lagi. Dia udah duduk aja di rumah, pasti nanti rezeki juga ada kayak gitu. Akhirnya Asibli ini sebagai temennya, sebagai pengusaha juga, nyamperin dong ke rumahnya. Hei Ibrahim, kamu dulu jadi pengusaha yang sangat-sangat bekerja keras ini, kok sekarang cuma duduk-duduk doang di rumah sambil beribadah gitu, cukup itu doang yang kamu lakukan, kenapa nih? Ya sesungguhnya saya habis melihat seekor burung yang sayapnya udah patah, dia tetap dapat rezeki juga, jadi ngapain saya capek-capek gitu. Itu ada juga gitu ya kan. Nah, Asibli akhirnya memberikan suatu pesan kepada Ibrahim bin Adam, wahai Ibrahim bin Adam, apakah kamu pengen jadi manusia ataupun pengen menjadi seorang mukmin yang lemah seperti burung tersebut? Burung yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, cukup dia diberi kasihan aja sama orang gitu ya. Ibaratnya nunggu sedekah dari orang gitu, ibaratnya nunggu bantuan dari orang tanpa berusaha dengan maksimal seperti burung yang membantu burung tersebut yang tadi ngasih makanan, ngasih minuman. Harusnya kita sebagai muslim itu cara kita mengkonsepkan rezeki itu dengan begitu, dengan kita menjadi orang yang kaya tadi, jadi orang yang bisa membantu orang. Nah itu harusnya, bukan kita cuman menunggu dan menunggu kayak gitu. Itu ya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, and share video dari kami. Semoga bermanfaat.